Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Haji Nuryana, pengampu mata kuliah Qiraah yang kami hormati. Langsung saja demi efisiensi waktu, untuk mempersingkat waktu kami akan bacakan tugas perintah dari Bapak Dosen untuk membacakan dan menerangkan sekaligus ahkamut tajwid, hukum-hukum bacaan tajwid yang terdapat dalam surat Az-Zalzalah dan surah Al-Ghasyiyah. Langsung saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yashturun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'atun wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthufah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhumullahu al-'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Shadaqallahul azim. Untuk ahkamut tajwid fi ayati zalzalah, hukum-hukum bacaan tajwid di dalam ayat yang terkandung dalam surat Az-Zalzalah. Untuk hukum-hukum bacaan kami hanya lampirkan dan jelaskan satu sampel saja setiap hukum bacaannya, mengingat banyak sekali hukum bacaan yang sama yang sudah disebutkan nantinya. Terlebih hukum bacaan mad tabi'i yang banyak sekali dijumpai dalam beberapa ayat dalam kandungan surat Az-Zalzalah itu. Oleh karena itu kami akan memberikan sampel satu hukum bacaan saja setiap ayat yang ada dalam surat Az-Zalzalah. Yang pertama, idza zulzilatil, idza itu merupakan hukum bacaan mad tabi'i atau mad asli.
yaitu adanya huruf alif yang mana sebelum huruf alif tersebut terdapat huruf yang berharokat fathah. Itu merupakan mad tabi'i atau mad asli, dengan catatan setelah mad tersebut tidak ada bacaan yang menuntut lebih panjang. Semisal bertemu huruf hamzah, maka dalam satu kalimat kata maka dinamakan lebih panjang dan dinamakan mad wajib mutasil. Jika dalam dua kata bertemunya maka dinamakan mad jaiz munfasil. Jika bertemunya karena sesuatu yang baru datang, katakanlah ada aridli sukun yang baru datang, maka itu tentunya lebih panjang lagi madnya. Yang kedua, al-ardu, kata al-ardu, alnya tersebut itu merupakan al-qamariyah, ya, dibaca idhar. Al-qamariyah dibaca idhar atau jelas karena adanya al-ta'rif di situ yang bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Huruf qamariyah yang terkumpul dalam kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimah, yaitu hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Maka apabila ada al ta'rif bertemu dengan salah satu huruf yang ada terkumpul dalam kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimah, maka dibaca idhar dengan nama al-qamariyah. Kemudian kata al-ardu juga ada bacaan, hukum bacaan tafkhim, yaitu adanya huruf ro yang sukun yang mana sebelumnya berharokat fathah, maka dibaca tafkhim atau tebal, aur. Selanjutnya pada kata atau kalimat waqalal insan, tepatnya pada kata al-insan, alnya sudah tadi dibahas, sudah cukup. Kemudian yang al-insan ada nun sukun bertemu sin, itu dinamakan hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki dengan cara menyamarkan bacaan. Dikarenakan ada huruf nun sukun yang bertemu dengan huruf sin, yang mana huruf sin adalah salah satu huruf ikhfa yang berjumlah 15. Artinya apabila ada nun sukun bertemu huruf sin atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang salah satunya adalah huruf sin yang berjumlah 15, maka bacanya adalah ikhfa atau disamarkan. Adapun huruf ikhfa itu terkumpul dalam nadham shif dza tsanakam jada sakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dzalima, yaitu kalau kita persingkat yaitu shad, dzal, fa, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, za, fa, ta, dha, dan wa. Itu adalah huruf-huruf ikhfa bila mana nun sukun atau tanwin bertemu salah satunya. Bisa diambil kesimpulan bahwasanya ikhfa, huruf-huruf ikhfa adalah huruf-huruf yang selain daripada hukum bacaan nun sukun atau tanwin, selain hukum bacaan iklab, selain hukum bacaan daripada huruf idhar halqi, selain daripada huruf-huruf bacaan idgham bi gunah dan idgham bila gunah, yaitu ada 15 tadi. Kemudian yauma idzin tuhadditsu juga termasuk ikhfa hakiki, yaitu menyamarkan bacaan dikarenakan ada tanwin yauma idzin, ya, bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu ta. Ta juga tadi merupakan salah satu huruf ikhfa yang terkumpul dalam nadham shif dza tsanakam jada sakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dzalima. Kemudian bi anna rabbaka, kata anna, bi anna itu merupakan gunnah, yaitu bacaan gunnah dibaca dengung bila mana ada nun tasdid atau mim yang bertasdid, maka hukum bacaannya adalah gunnah. Cara dalil kaidah dalam ilmu tajwid dikatakan
wa ghunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza mashuddida. Kemudian selanjutnya pada kata yauma idzi yasdurun nas, yauma idzi yasduru itu merupakan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah yaitu memasukkan tanwin yauma idzin, din tanwinnya kasroten masuk ke dalam huruf setelahnya yaitu huruf ya, sekaligus dibacanya dengung, oleh karenanya dinamakan idgham bi gunnah, yaitu bila mana ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf yang terkumpul dalam kata yanmu, ya, nun, mim, wawu. Maka apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yanmu, ya, nun, mim, wawu, maka harus dibaca idgham bi gunnah, memasukkan tanwin atau sukun kepada huruf setelahnya sekaligus dibaca gunnah atau dengung. Terkecuali dalam satu kalimat maka tidak dibaca gunnah dan tidak dibaca idgham. Contoh sinwanum wa ghairu sinwan. Kata sinwan ada nun sukun bertemu wawu seharusnya dibaca idgham bi gunnah, berhubung karena itu dalam satu kata maka dikecualikan. Kemudian kata annasu ada al bertemu dengan huruf nun, itu dinamakan al-syamsiyah atau bacaannya adalah idgham, yaitu memasukkan al ta'rif tersebut ke huruf setelahnya yang berupa huruf nun. Itu artinya bila mana ada al ta'rif bertemu dengan salah satu huruf selain huruf al-qamariyah, maka bacanya adalah al-syamsiyah atau dibaca idgham, memasukkannya. Jadi huruf-huruf al-syamsiyah adalah huruf-huruf selain huruf al-qamariyah. Kalau huruf al-qamariyah sudah di atas disebutkan, yaitu terkumpul dalam kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimah itu. Selanjutnya kata annasu tadi juga dibaca gunnah karena nunnya adalah tasdid seperti keterangan yang di atas, wa gunnatun qad aujabu abada fil mimi wan nuni idza mashuddida. Selanjutnya ashtatan lirau. Di situ ada idgham bila gunnah namanya, yaitu memasukkan tanwin ashtatal, masukkan tanwin ke dalam huruf setelahnya yaitu huruf lam, namun tanpa didengungkan. Oleh karenanya dibaca hukum bacanya namanya idgham bila gunnah, yaitu bila mana ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang ada dua yaitu lam dan ro. Kemudian famay ya'mal dan kata atau kalimat khairan yarah itu merupakan idgham bi gunnah karena ada nun sukun bertemu ya, dan kata khairan yarah ada tanwin bertemu ya. Keterangannya sesuai dengan keterangan yang di atas untuk efisiensinya. Kemudian mithqala dzarratin khairan yarah, darratin khairon, darratin mahalus syahidnya, pokok masalahnya darratin khairon. Darratin khairon, kata darratin khairon dibaca idhar halqi, dibaca jelas dikarenakan ada tanwin bertemu dengan huruf kha, yang mana huruf kha adalah merupakan salah satu huruf halaq yang ada 6, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Artinya apabila ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf 6 halaq tadi maka dibaca izhar halqi namanya. Kemudian untuk ahkamut tajwid fil ghasyiyah, hukum-hukum bacaan tajwid dalam surat al-ghasyiyah kami kira cukup kami lampirkan saja dan jelaskan cukup bacaan yang belum termaktub dalam hukum bacaan pada surat Az-Zalzalah. Artinya untuk mengefisiensi pada surat Az-Zalzalah terdapat banyak bacaan hukum bacaan, maka pada surat Al-Ghasyiyah kami tidak
bacakan lagi hukum-hukum bacaannya yang sudah ada pada surat Al-Ghasyiyah demi efisiensi waktu. Namun kami akan paparkan hukum-hukum bacaan yang ada dalam surat Al-Ghasyiyah tetapi tidak termaktub dalam surat Az-Zalzalah, yaitu yang pertama pada wa ilas sama, pada kata as-sama itu namanya mad wajib muttasil, dibaca lebih panjang daripada mad tabi'i, yaitu apabila ada mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, bacaannya lebih panjang daripada mad tabi'i. Ittifaqnya pokoknya di atas 2, standarnya di bawah 6 ketukan. Selanjutnya nama angta mudzakir. Pokok masalahnya adalah pada kata nama itu lebih panjang daripada mad tabi'i, namanya mad wajib mad jaiz munfasil, yaitu suatu mad yang dibaca lebih panjang daripada mad tabi'i, yaitu suatu mad yang apabila bertemu dengan huruf hamzah tetapi dalam lain kata, itu namanya mad jaiz munfasil. Hukum bacaannya lebih dari 2 ketukan, maksimal 6 ketukan. Ittifaqnya ulamaun mujawwid, ulama tajwid. Selanjutnya yang terakhir adalah alaihim bimusaitir, itu hukum bacaannya bernama ikhfa syafawi dengan cara disamarkan bacaannya, yaitu bila mana ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul qaul, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.